Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan regresi linear dengan menggunakan Google Colab. Jadi langkah pertama, silahkan Bapak Ibu masuk ke Google, lalu ketikkan aja Colab atau Google Colab seperti ini, lalu klik linknya Google Colab, akan muncul seperti ini. Nah, karena kita akan membuat yang kita akan buat adalah regresi linear, kita bikin yang baru saja supaya kita belajar dari dasar gitu ya. Langkah pertama adalah kita buat judul besar aja dulu ya. Kita buat regresi linear sederhana ya. Lalu kita geser ini ke atas. Kalau menggeser tinggal ditarik ya, atau bukan ditarik ya, diklik tanda panah ke atas. Kemudian di sini kita masukkan library-nya. Misalkan di sini yang kita akan pakai adalah import numpy snp, kemudian import pandas spd, kemudian import matplotlib pyplot ya, pyplot splt. Kemudian di run aja sampai muncul tanda checklist berwarna hijau ya di sebelah kirinya. Nanti akan ada beberapa library yang akan muncul supaya fungsi itu bisa berjalan. Tetapi kita coba tampilkan hanya library yang saat ini dibutuhkan terlebih dahulu. Nanti kita akan mengambil beberapa kode yang berkaitan dengan regresi linear. Baik, yang pertama kita akan mengambil data. Misalkan kita akan ambil datanya atau data frame-nya membuat sendiri. Ya. Kemudian kita akan buat data frame, di mana data frame-nya ini misalkan X-nya ini adalah banyaknya belajar, kemudian Y-nya ini adalah nilai ujian misalnya. Jadi seberapa banyak pengaruh kalau banyaknya belajar terhadap nilai ujian. Apa saja, misalkan X-nya itu kita ambil dengan cara memanggil numpy. Numpy itu untuk yang berhubungan dengan matematik ya, atau numerik. Numpy array, kemudian kita masukkan datanya. Saya ambil datanya urut aja, jadi misalkan gitu, kalau saya belajar 1 jam maka nilainya berapa gitu ya, kalau saya belajar 2 jam nilainya berapa gitu ya. Coba dari yang sederhana terlebih dahulu, misalkan saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian Y-nya ini nilai yang dihasilkan array. Misalkan nilai yang dihasilkan itu kalau banyaknya belajar 1 jam 70, kemudian 80, sembarang aja ya, 75, kemudian 85, kemudian 81, kemudian 90 gitu ya. Nah, lalu di sini coba cek dulu ya, ngecek dulu. Nah, ternyata berhasil. Untuk mengecek satu persatu Anda bisa tulis aja Y-nya. Maka akan muncul di sini hasilnya Y-nya seperti apa. Tapi karena kita mau mencari plot dari, jadi kita akan membuat scatter plot dulu nih. Scatter plot untuk X dan Y. Coba kita panggil PLT itu dari sini ya manggilnya, karena kita udah definisikan di awal PLT. Kemudian kita tuliskan aja scatter
scatter X dan Y gitu ya. Maka hasilnya antara variabel X dengan variabel Y itu akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, tetapi jika kita ingin mempercantik tampilannya, Anda bisa menambahkan di sini. Misalkan di sini menambahkan PLT title untuk apa? Title-nya itu supaya lebih ada dia gambar dari, contohnya ini gambar scatter plot, kemudian PLT X label untuk menyatakan sumbu X. Nah, di sini X-nya itu sebagai apa? Sebagai variabel bebas. Jadi ini variabel bebas atau disebut independen atau disebut juga ini prediktor atau juga disebut dengan variabel bebas ya. Kemudian kalau sumbu Y-nya kita tulis Y label. Y label itu untuk apa? Ini menuliskan nama variabel. Ini variabel terikat atau dependen atau istilah lainnya ini respon atau outcome. Nah, jika ingin menghilangkan ini map-product collection dan lain sebagainya, Anda tambahkan aja PLT solve. Nah, maka ketika di run akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini variabel bebas independen, kemudian ini judulnya, ini datanya. Nah, lalu karena yang kita akan buat adalah model regresi, kita harus membuat, saya tulis ini model regresinya, model regresi. Anda harus membuat ini terlebih dahulu, membuat sebuah fungsi terlebih dahulu. Jadi fungsi regresinya kita panggil dengan menampilkan X-nya itu harus di fit terlebih dahulu dengan cara mendefinisikan X-nya, reset dari min 1 sampai 1 gitu ya. Kemudian ini fungsi linearnya. Ini Anda boleh menuliskan linear gitu ya, linear. Kemudian di sini akan nggak bisa nih, fungsi tidak akan bisa berjalan kalau Anda tidak memanggil library escalon. Jadi Anda boleh menambahkan di atas di sini nih. Jadi di sini Anda panggil aja import escalon, kemudian from escalon itu kita panggil linear model dulu, gitu ya, linear model. Kemudian import linear regression. Nah, linear atau regression kalau nggak muncul berarti kita tuliskan aja linear regression. Yang nomor 3 linear regression, baru kita di run kembali sampai muncul. Nah, kembali ke yang bawah tadi ini, kalau linear ini kita manggil linear regression yang di atas ini, fungsinya nih lin, biarkan saja, nanti akan muncul linear regression. Kemudian baru kita linearnya itu kita fitkan, linear, kemudian kita fit atau cocokkan antara X dan Y-nya. Nah, sampai muncul di sini ada linear regression, berarti ini berhasil membuat sebuah fungsinya. Baru kita buat kembali. Jadi Anda cukup mengcopy ini aja ya,
membuat scatter plot itu Anda menambahkan fungsi di atas, tetapi apa pembedanya? Di sini kita menambahkan di bawahnya ini PLT plot yang diplot antara X dengan linear nih. Linear, coba muncul nggak? Linear, fungsi linear dengan predik muncul predik antara gitu ya, muncul seperti ini. Nih, jadi yang pertama yang ini nih PLT scatter itu untuk menggambarkan dari scatter dari titik-titik yang ada di sini. Kemudian kalau yang ini plot linear predik yang garis prediksinya yang garis warna biru, atau kita kasih warna yang berbeda aja ya. Misalkan color warnanya kita kasih warna merah gitu ya, red gitu, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini datanya kalau kita ngambil sendiri gitu. Nah, ngambil sendiri. Nah, kemudian yang kedua, sebelum lebih jauh kita akan mencoba. Jadi nanti kita akan dalam regresi linear itu kan kita harus mencari persamaan regresinya. Tetapi sebelum ke situ saya ingin menjelaskan bagaimana kalau ngambil datanya itu menjerit datanya cukup banyak ya. Jadi coba kita ambil data yang besar, misalkan satu untuk data, coba sebentar ini, generate data yang besar tapi bukan data sebenarnya ya, data generate data. Kemudian di sini n-nya itu cukup banyak kan, nggak mungkin kan kalau kita tulis satu-satu. Coba kita lihat n-nya itu misalkan 50 nih, n-nya 50. Lalu kita tulis x1-nya sama dengan kita gunakan i sampai dengan for i gitu ya, for i in range n, kemudian y1-nya adalah kita gunakan i tapi ditambahkan dengan nampai dari bilangan randomnya, bilangan random dari si X tadi gitu ya. Sampai dengan apa? For i in range and gitu ya. Kemudian baru kita definisikan dulu X1 itu apa. X1 itu sama dengan NP array gitu ya. Array dari X1, kemudian di X1 itu NP array dari Y1. Kita coba di run dulu sampai berhasil. Coba kita ngecek dulu ya, ngecek datanya. Kalau misalkan X1 apa aja datanya. Nah, datanya 1 sampai 49. Tapi jika ingin datanya lebih kecil lagi, misalkan ini kalikan aja, misalkan ini kalikan 0,2 lah, 0,2 gitu ya. Kemudian ini juga dikalikan lagi aja, ini 0,2 gitu. 0,2 coba akan seperti apa kalau 0,2. Supaya datanya seperti ini. Kalau nggak cocok nanti kita coba lagi dengan data yang lebih besar lagi. Nah, setelah ini kita hilangkan aja ya ini. Kita bikin fungsinya, fungsi regresinya. Tapi kita ngopi aja dari sini supaya lebih cepat nih.
Fungsi regresinya kita ambil dari sini. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita simbolkan aja X1, X1, X1 reshape-nya. Ingat di sini karena datanya ini kita menggunakan len aja, len X1 nih. Kemudian ini linearnya kita ganti aja, lin aja supaya berbeda dengan di atas. Kemudian di sini X1, Y1, X1, Y1. Kita run. Nah, ini berhasil. Nah, fungsi regresinya. Kemudian berikutnya adalah membuat scatter plot yang ini. Main copy aja ya di sini. Scatter plotnya seperti ini antara X1 dan Y1. X1 dan Y1, kemudian di sini X1, Y1, ini plot X1, X1, Y labelnya berarti saya ada yang kurang Y labelnya. Ini supaya cepat. Y labelnya. Oke, Y label seperti ini. Coba kita run. Nah, berarti ini ada kesalahan nih. Ada kesalahannya di mana coba? Nah, di sini ada kesalahannya di mana coba ini? Karena Y1-nya kita belum dibuat. Jadi gini, supaya memastikan fitnya ini ya. Coba kita tambahkan untuk Y1-nya nih. Y1-nya kita tambahkan di sini. Di Y1, di sini Y1, Y1 kita run. Kita run kembali. Wah, tapi di sini datanya seperti ini ya. Nah, kenapa ini salah? Karena linear nih fungsi saya tadi ini harusnya bukan fungsi linear tapi lin aja ya yang kedua itu. Fungsi linear predict X1 Y1. Nah, seperti ini datanya. Gitu ya, datanya seperti ini. Ini kalau datanya ngambilnya generate-nya datanya misalkan coba kalau datanya kita ambil 100 gitu ya. Apa yang terjadi? 100. Datanya terlalu kecil ya. Terlalu banyak. Ini kita ganti 50 aja ya. 50 seperti ini. Seperti tadi ya. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau ngambil datanya itu dari Excel maupun dari yang lainnya gitu ya. Langkahnya adalah kita coba kita tambahkan ya. Sekarang generate data 2 ya. Generate data frame. Langkah pertama Anda harus mengklik filenya di mana dengan cara mengklik sebelah kiri nih. Lalu Anda klik yang tanda panah menghadap ke atas. Misalkan saya ambil data asuransi gitu. Data asuransi, kemudian saya klik, kemudian warning. Oke, biarin aja ini. Kemudian di sini saya misalkan ini dataset ya, datasetnya kita tulis sama dengan kemudian tanda kutip, lalu Anda ambil dari titik 3 di sini, ngambil copy path-nya. Jadi jalurnya kita ambil lalu kita paste di sini. Lalu di sini buat data frame-nya df, kemudian pd, pandas itu kan untuk membuat sebuah tabel, kemudian di sini read. Read-nya biarin aja dulu sampai muncul ini datanya dalam format apa. Apakah CSV, apa Excel atau yang lainnya. Karena ini tadi Excel, kita ambil Excel. Lalu kita masukkan dataset.
dataset yang di atas. Dataset, kemudian kita run. Nah, ini nggak keluar karena belum kita panggil. Kalau ingin memanggil tinggal df aja di sini seperti ini. Nah, ini muncul nih. Tapi ini kan nggak ditulis semuanya. Karena kan ini terdiri dari 62 baris dan 4 kolom. Kita lihat 4 kolom kan ini ya. 62 baris. Kalau 0 ini jangan dihitung. Ini 1, 2, 3, 4. Gitu. Kemudian dari sini kalau Anda ingin melihat data ini seperti apa ya, apakah datanya ini ada yang kosong atau enggak ya, jadi Anda boleh melihat data apakah terisi atau belum, maka Anda bisa memanggil dengan df. Df itu tadi fungsi data itu. Kemudian Anda boleh menuliskan yang kita cek, misalkan yang si claim ya, df claim, kemudian di sini ada tanda kutip, kemudian isna. Kalau misalkan ini, nah ternyata ini semua data yang ada di sini di claim ini terisi penuh, gitu ya. Oke, lalu di sini kalau Anda ingin membuat scatter plotnya, ya, Anda pastikan dulu data ini udah diisi terlebih dahulu ya, dengan membuat fungsi regresinya. Jadi langkahnya adalah seperti ini. Jadi model scatternya Anda harus mulai dari sini nih. Pertama, X2 itu definisikan sama Anda. Misalkan X2 itu saya tulis df, kemudian tanda kotak, lalu tanda kutip, mana yang akan dijadikan regresinya. Misalkan di sini claim. Nah, kemudian di sini Y2-nya apa? Y2-nya sama dengan df, kemudian tanda siku. Yang keduanya misalkan ini pembayaran. Jadi ada hubungan yang signifikan nggak antara klaim dengan pembayaran? Lalu di sini Anda panggil aja PLT scatter antara X2 sama Y2. Maka akan muncul seperti ini ya. Nah, akan muncul nih data yang dari tabel tadi ini. Kalau Anda ingin mempercantik ya silakan Anda ininya dibuat atau di copy. Kalau saya biasanya mengcopy dari yang sudah ada. Mengcopy dari sudah yang ada. Seperti ini. Akan muncul ini. Tapi di sini kan ini variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya ini adalah variabel X2 itu claim. Kemudian ini variabel ininya adalah pembayaran gitu ya. Kita oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ingat model regresi. Kita copy aja yang atas. Tadi model regresi itu apa saja yang diperlukan? Coba di sini nih X2, Y2 gitu ya. Nah, kita copy aja di sini. Kita awali dari mulai X2. X2-nya sebelum ke sini gitu ya. Sebelum ke ini harus definisikan dulu menggunakan NumPy Ray gitu ya. Supaya bisa terbaca si data tadi ya. Jadi langkahnya adalah Anda harus pastikan data ini bisa dibaca oleh si Google Colab ini. Jadi langkahnya ya kita lihat atau boleh ini dulu ya. Misalkan di sini
Boleh ini tulis X2 dulu, X2 dulu. Karena tadi udah nulis X2. X2, Y2, kemudian di sini Y2, kemudian ini X2, Y2. Tapi yang jangan salah adalah nama fungsinya. Ini saya tulis fungsi linear aja. F linear, seperti ini. Nah, tapi ini nggak mau kan ya? Karena apa? Karena si X2-nya itu harus dituliskan dulu di sini. X2 gitu ya. X2 kita tulis dengan harusnya kita tulis dulu nih NP ray dari apa? Dari X2 nih, X2 yang atas nih. Kemudian ini X2 sama dengan ya harusnya. X2 sama dengan Y2 juga sama. Y2 sama dengan NP array Y2. Coba membuat fungsinya. Oh, ini ada di kesalahan di Y. Oh, ini Y1 harusnya Y2 nih. Y2. Oke, tuh ini berhasil. Baru kalau setelah ini seperti tadi ya, Anda tinggal ngopi yang ini aja. Yang ini gitu ya. Sampai sini. Kemudian di sini Anda tambahkan aja ini scatter plotnya. Apa? Scatter plotnya. Anda tambahkan ini aja, berarti X2 Y2, tapi di bawahnya Anda tambahkan apa? Tambahkan PLT plot, kemudian S2, koma gitu ya. F fungsi lin ya, tadi fungsi lin dari apa? Dari yang di atas nih, lalu predik. Prediknya tunggu aja sampai muncul predik. Kalau nggak muncul baru Anda tulis predik, kemudian di sini X2. Kalau kita kasih warna, colornya itu misalkan warnanya merah. Coba munculnya akan seperti apa? Nah, muncul kan seperti ini. Jadi artinya ini yang warna merah adalah garis prediksinya atau garis linearnya. Kemudian yang warna biru adalah data-data yang diperoleh dari lapangan. Nah, kemudian yang kita perlukan berikutnya adalah persamaan regresinya ya. Kita tulis persamaan regresinya. Keberapa ini? Ketiga ya. Persamaan regresi. Kemudian kita tambahkan plot. Saya ingin menuliskan persamaan regresi misalkan untuk yang pertama dulu ya. X yang pertama itu datanya apa ya yang pertama? Coba saya ingin balik dulu ya. Data ke atas itu yang pertama yang ini nih. Bagaimana kalau mau menentukan yang ini nih? Ini saya copy supaya enggak terlalu jauh. Kemudian di sini kita tambahkan X. Saya ingin melihat data yang ini bagaimana persamaannya. Kita panggil ya yang persamaan yang pertama ini dengan cara fungsi apa tadi? Fungsi linear. Yang paling penting kan fungsi regresinya nih. Fungsi regresinya yang ini nih. Fungsi regresinya kita tulis aja ya di copy lalu dipindah ke sini ya. Sebetulnya yang di sini kan butuhnya bukan ini sih sebetulnya Bapak Ibu. Yang ini yang dibutuhkan untuk memprint dari si nilai si A-nya. Nilai A sama dengan gitu ya. Lalu kita panggil nih. Fungsinya apa? Linear nih. Linear dari udah muncul tuh linear. Kemudian intercept karena yang intercept.
Oh ya ini. Kemudian yang keduanya print. Kemudian di sini kita ambil nilai B-nya, nilai B titik 2, kemudian koma linear, bisa ditulis atau bisa menunggu dari itu baru tulisan koefisien, koef ya, sampai muncul koefisien. Kalau nggak muncul ya ini koefisien. Nah, kenapa dibutuhkan nilai ini? Karena kan kita tahu bahwa persamaan regresi itu kan gini, A ditambah BX gitu ya, misalkan ini BX-nya besar, BX gitu ya, BX gitu ya, ini seperti ini. Coba kita run. Nah, seperti ini. Sehingga persamaan ini adalah bisa ditulis menjadi seperti ini. Hasilnya nih. Hasilnya itu Y sama dengan 68,86 ditambah 87 ya, 87 ditambah 3,2228 gitu ya. Ini persamaannya. Oh ini nggak usah, persamaan linearnya. Itu persamaannya. Itu untuk yang datanya, data yang kita buat yang cukup kecil. Bagaimana kalau datanya kita ngambil dari yang ini persamaan 1 ya, misalnya ini ujian. Coba berikutnya untuk persamaan, jangan di sini, di bawahnya lagi. Bisa nggak kalau untuk data yang kedua, atau langsung aja yang ke sini ya, yang persamaan ini kita copy aja yang ini karena bakal sama nih. Tapi yang membedakan adalah ini X2. X2-nya itu kita ambil dari sini. Nah, kenapa saya ambil ini semua? Karena untuk memudahkan pada saat manggil yang di sini nih. Nah, ini ambil, lalu di sini intercept-nya bukan linear tapi F linear. F linear. Yang dibutuhkan ininya sih sebetulnya. F lin bukan F linear. F lin. Oke, kita klik. Nah, berarti ini persamaan yang dari dataset dari data asuransi tadi. Jadi persamaannya itu menjadi Y sama dengan 30,96 ditambah 5,09X. Seperti ini. Baik, takut kepanjangan, mungkin ntar disambung lagi ke persamaan regresi linear yang berikutnya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.